kali ini Olga Agatha balik lagi siarannya. Kalau kemarin itu dari kamar, sekarang dari ruang tengah. Ada dapur, di sini ada kulkas. Dan kali ini aku pengen ngepoin senior aku di bidang radio. Takut. Aku udah barengan sama Bapak Kemal Mohtar. Hai Pak Kemal. Hai, are we on? Ini udah nyala nih ya? Gue agak gaptek soalnya. Udah aman Pak. Udah ya? Udah on ya? Jadi kalau pakai mau siarannya pagi di Gen FM 6 sampai 10, aku malam. Kita jarang ketemu ya Pak sebenarnya. Benar, nggak pernah. Apalagi sekarang, makin nggak ketemu lagi. Tapi kita sehati, bajunya kembaran, gak janjian. Iya bener ya, bisa begini ya. Masukkan orangnya kita nih habis bersih-bersih soalnya. Iya, jadi sebenarnya setelah kita syuting ini kita balik ke jalanan nyapu-nyapu gitu. Benar. Gimana Pak? Kita sudah lama tak berjumpa. Ini udah lama banget ya, lama banget nggak ke kantor. Nggak usah sama lu, sama partner gue aja nggak pernah ketemu ya kan? Iya. Ya, selama ini ketemu sama partner gue cuma lewat ini doang, lewat Zoom atau nggak WhatsApp, video call, gitu aja udah. Tapi ini kayak mencetak sejarah gitu nggak sih Pak? Maksudnya kayak kita nggak pernah nyangka bisa siaran dari rumah gitu. Iya sih, mencetak sejarah banget. Ini nggak pernah dilakukan sebelumnya tuh nggak pernah gitu loh. Bentuk seperti ini. Tapi untungnya dengan ada gadget ya, dengan adanya gadget kayak sekarang ini, aplikasi yang ada seperti sekarang ini, it works gitu. Bisa ternyata siaran dari rumah. Meskipun ya, feel-nya emang jauh di bawah sih. Jauh-jauh ya, aku juga merasa gitu. Susah gitu ya. Dengan kalau di rumah gue punya anak, gue harus ngejar timetable di mana laptop ini ruangannya dipakai sama anak sekolah juga gitu ya. Udah gitu gue harus keep up dengan ya nggak boleh keras-keras karena ada tetangga ya kan, nggak bisa ketawa-tawa gitu loh. Banyak banget sih gitu, cuman ya let's deal with it gitu and let's make history aja gitu ya nggak sih? Iya. Kan Pak Kemal tuh berarti mulai siaran pas lagi zaman masih pakai kaset nggak sih Pak? Atau CD? Dari kaset ke CD baru akhirnya program kayak kita sekarang gitu ya? Ya, jadi pertama kali itu emang pakai sebetulnya pertama kali itu kan pakai kaset, tapi udah ada CD. Cuma pada saat itu mentor gue tidak memberikan izin kita penyiar-penyiar baru itu, balik lagi ke tahun 99 pas training itu nggak boleh pakai CD, harus pakai kaset dulu. Gitu. Biar kita ngedapetin feel-nya, feel susahnya, feel ribetnya. Tapi dari situ gue belajar yang harus on time, bahwa siaran itu nggak bisa jadi terus, dan responsibility-nya luar biasa kalau lu pakai kaset. Ngerti nggak Olga maksudnya responsibility pakai kaset nih? Aku sebenarnya agak pernah kebayang sih pas siaran pakai kaset itu gimana, karena aku masuk udah RCS kan sistemnya. Ya, betul. Kalau misalnya pernah pakai kaset nggak? Pernah. Nah, jadi gini, misalnya lu pakai kasetnya, set, lu masukin, ceklek, ya kan? Lu play, let's say lagunya Dewa, ya. Main atau lagunya Dewa, Kangen misalnya. Begitu selesai, ya, lu tau nggak? Lu sebagai penyiar harus merewind lagi kaset ini. Lu harus rewind. Lu tau nggak? Nge-rewind itu kan bukan kayak CD tinggal rewind gitu. Kalau kaset kan takes time kan. Dan nge-rewindnya itu harus persis di nada pertama dari si penyanyi. Wow. Jadi nggak boleh ada gapnya. Tahu nggak? Kalau apa berhentinya di mana? Nah, ada yang namanya kekuatan pensil. Jadi sebutannya dicuak sedikit, set, dan lu dengerin. Itu kita punya tape kayak kompo kecil, terus di rewind sampai kalau nggak ada bunyinya lalu maju dikit, gitu. Nah, kalau misalnya lu tidak melakukan itu, misalnya gue siaran nih, gue masuk lagu Kangennya Dewa, abis itu Olga siaran. Olga pasang, Olga nggak ada waktu lagi untuk ngecek. Jadi Olga langsung yakin, inilah trust-nya penyiar. Oh, Kemal yang habis siaran, gue yakin dia pasti udah nge-rewind dengan baik. Ketika di play, yang pasang lagunya salah, kelar gue. Oh, wow. Ngerti nggak? Yeah. Responsibility-nya. Akan dilihat, oh gila ini yang mainin lagunya Titi DJ ini siapa nih? Kok nggak di-rewind? Dilihat dari datanya, wah di jam si Kemal, tadi jam 12 siang. Panggil SP1 cuy. Wow, kalau sekarang kan SP paling kalau telat, gitu-gitu kan. Kalau ini, wow. Hardcore. Iya, gitu. Nah, itu yang gue bilang diajarin responsibility yang luar biasa. Tanggung jawab. Nggak main-main. Jadi orang bilang pekerjaan siaran hobi, main-main. No, it's not main-main. Serius, man. Gitu loh. Yeah. Apa kabarnya kalau misalnya gue sebagai penyiar nggak teliti, gue terserah gue, semau gue, terus gue nggak nge-rewind lagu itu dengan baik,
terus Olga pasang lagunya, let's say gue rewind, tapi rewindnya nggak bener ya. Terus Olga ngomong, oke kita langsung pasang ini lagunya Dewa 19 dengan Kangen. Ceklek, ada gapnya. Baru kayak, iya, baru-baru muncul. Nah, ya kan? Karena nggak ada detiknya, bukan kayak RCS. Iya, iya, iya. Ngerti nggak lo? Jadi Sobat Medcom RCS itu program yang kita pakai sekarang sebagai penyiar ya, untuk Yes. kayak ada Dari, detikannya tuh. tuh, Lagu. dari ada kaset, pindah ke CD baru kita main ke Audio Vault. Dari Audio Vault ada beberapa software lagi. Gue sempat ngerasain 3 software, baru kita main di RCS. Tapi itu tadi baru teknis pertama lah ya untuk pemutaran kaset, belum sama kayak nyalain audio mic, bocor, yang gitu-gitu kan? Kalau itu troubleshooting itu sama aja sih, software mic itu sama, CD. Pokoknya gini, lo bayangin ya, lo harus muterin lagu, ya. Kabelnya itu justru gini. Nih kalau misalnya, nih gue nih mixer nih. Kita nih di radio, mixer, mic. Sebelah kiri ini adalah tape. Nah, tape-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, 4 deck gitu ya. Terus 4 deck, ya. Olga harus bayangin, masang lagu yang lagi diputar, let's say Kangen, habis itu ada bumpernya juga by kaset loh. Wow, ribet banget. Bumpernya by kaset for your information ya. Habis itu lagu lagi, dan ini dua-dua ini semua harus di rewind. Sekarang gue tanya, ada waktu nggak lu untuk ngobrol? Nggak ada, coy. Nggak ada. Makanya gue dulu sebagai penyiar, dan ini it really works, dan menurut gue gila-gilaan membuat gue menjadi disiplin adalah apa? I prepare all my talk set, semuanya. Bener-bener skripnya, detiknya itu gue tahu. Dan gue datang ke kantor tuh H-1 setiap hari. Besok gue lagunya apa aja. Oh, yeah. Untuk make sure. Makanya dulu penyiar kalau bisa ngomong di atas intro tuh udah kayak wow gitu ya. Iya, gitu. Dan nggak tahu intronya berapa lama. Nah, lo harus hitung sendiri tuh. Jadi gue masuk ke ruangan, penyiarnya misalnya Olga lagi siaran, gue pinjam dulu kasetnya, gue dengerin, gue hitung, oke, sekian detik, gue catetin, oke, ini sekian detik, ini sekian detik, ini sekian detik, gitu. Iya. Awalnya yang bikin happy untuk siaran tuh apa sih Pak? Kayak apakah karena didengar, apakah karena bisa menghibur orang, atau kenapa Pak? The enjoyment of listening and talking and playing a song sih, itu sih sebetulnya. The enjoyment of itu, gitu ya. It's the art of communication. I mean, gue merasa gue adalah seorang seniman, tapi senimannya seni komunikasi gitu. It's art gitu. Jadi orang udah maksa gue main film yuk mal. It's not me. Acting is not me gitu loh. Yeah. I'm into movies. Sampai ada gue sama TJ itu kan sangat acting banget ya. Iya. Gue masih ingat gue waktu siaran sama TJ, gue lebih banyak ditawarin film daripada TJ. Ya. Tapi gue gak ada yang mau. Gue gak mau film-film itu. Oh, yeah. I don't like acting gitu loh. I like to act, cuman kadang-kadang kalau misalnya sekelilingnya, gue pernah ikut main film, tapi when the surrounding itu gue gak suka. Because it's art, right? Kalau lu gak suka, ya gak suka gitu loh. Yang seorang Picasso suruh bikin graffiti pun gak bakal suka gitu. Ya kan? Padahal itu sama-sama ya kan? Gitu loh. Kayak mungkin seorang Pavarotti disuruh nyanyi lagu keroncong atau nge-rap nggak bakal mau gitu. Nggak enjoy. Jujur nggak sih Pak sama kayak tawarannya kan menjanjikan, kayak lo bisa lebih terkenal, lo bisa lebih kaya raya gitu. Itu. Yang number one is itu dia, lebih terkenal. I'm not looking for fame. Gitu, I'm not looking for fame. Dan gue selalu men-screening di kantor kita itu siapa yang menjadikan radio itu sebagai batu loncatan. I hate that gitu loh. Yang menjadikan penyiar radio sebagai batu loncatan. I don't get it. First of all, lu mau loncat kemana gitu loh. Mau loncat A, B, C, D, E, F, G. Why don't you go straight there instead of going here? You're wasting your time gitu menurut gue. Gitu. Jadi I'm not looking for fame. I'm just looking for money. Udah itu aja sih. Gitu. Ada yang nawarin gue waktu itu main film sampai kemana Pak? Ke Dubai. Sampai gue digiur-giur dikasih, Mas, ini di Dubai loh syutingnya. So what? I don't like it gitu loh. I don't like it. Dan gue udah pernah kerja 2 kali bahkan. I don't like the way they work here gitu loh. Jadi nggak bisa menurut gue gitu. Jadi gue nggak suka aja gitu. Iya, tapi ngomong soal batu loncatan memang terbukti ya dari penyiar radio itu banyak akhirnya loncat ke TV, ke film gitu-gitu kan.
Jadi banyak yang menjadikan radio jadi batu loncatan karir mereka ke depannya gitu. Betul, itu mungkin mungkin merekanya multi talented gitu ya. If they like it, okay, do it gitu loh. If they like it, tapi gue tahu beberapa penyiar radio yang sudah nyobain sinetron and they don't like it. Akhirnya mereka cabut. Yang paling betah itu penyiar radio itu, yang pure penyiar radio itu paling betah mereka itu kalau nggak nyanyi ya, itu nge-MC. Sama Iya, sekarang nge-podcast sama nge-vlog. Itu mereka suka. Kalau iya. ya, tapi kalau acting gitu kurang suka biasanya kalau si ini. Kalau kecuali dia awalnya dari acting itu beda lagi sih. Gitu. Tapi Iya. balik lagi it's in the blood. Seni itu kan macam-macam ya. Gitu. Lu mau seninya kadang-kadang mungkin ada yang nari dan lain-lain. There's nothing wrong being multi talented gitu. Nah, tapi masalahnya kalau ditanya ke zaman sekarang, kan pasti orang, kalau aku kan kadang kerja di radio, aku ngerti trennya kayak apa kan Pak, tapi buat orang awam kan kayak, emang radio itu masih hidup? Emang radio itu menjanjikan? Oke, masih menjanjikan, masih sangat menjanjikan sih. Masih sangat menjanjikan banget radio itu. It's a big business. Mungkin buat yang lagi nonton, gue akan kasih tahu. Mungkin nggak tahu Olga udah pernah ngasih tahu apa nggak. Kita punya target nih sebelum corona ada, kita punya target gede banget gitu loh. Sekarang gue tanya, bisnis kita ini, kita sebagai penyiar dan tim dari Gen FM ini punya target untuk mendapatkan revenue atau cuan itu kalau nggak salah lebih dari 70 miliar. Kita waktu meeting sampai kayak, what? Gitu ya. 70 miliar. Which is last year was what? 60 ya? 60-an, 60 miliar. Dan achieve alhamdulillah. Nah sekarang kalau misalnya 70 miliar menurut lu uang yang kecil, berarti menurut lu bisnis ini kecil. Sorry to say, buat gue, it's big money, so it's big business, and the business is still running very good. Sebenarnya lebih tergantung ke radio mana yang ingin dituju gitu nggak sih Pak? Maksudnya setiap radio kan punya manajemennya masing-masing kan? Ya, betul. Nah, balik lagi sih, balik lagi ke lu di radio mana itu ngaruh pasti. Ya, it's just like TV, lu di TV mana? Ya kan? Media aja kan gitu. Lu di media mana gitu loh. Apakah lu di media A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan gua sama Olga ini berada di satu perusahaan yang luar biasa. Sekarang ini saat ini bisa dibilang leading lah di radio, ya kan? Gitu. Jadi kita bukannya sombong nih Sobat Medcom, tapi emang terbukti dari data gitu ya? Oh iya, terbukti dari data. Semua datanya ada gitu. Jadi kalau misalnya sekarang orang pada bilang, radio mati apa enggak? Nah, ini gue kasih tau lagi. Kemarin gue habis dari satu conference di KL. Ya. Nah, itu di conference itu, di radio conference di KL itu, gue kemarin ada beberapa speaker dari BBC, ada yang dari London, ada yang dari Australia, dan lain-lain. Itu mereka ngasih insight sangat bagus sekali gitu. Jujur, tren radio 4 tahun yang lalu dengan adanya streaming music, itu kita turun. Yeah. Radio itu turun karena streaming music, right? Jadi semua orang bisa dengerin lagu yang mereka mau. Yeah. Tapi it turned out, the last year, last 1 or 2 years, naik lagi. Kenapa? Karena orang mulai bosen. Ya. Karena lagu yang diberikan itu kan semuanya by robot, ya kan? Dan sedangkan kalau misalnya radio, it's human. Jadi terbukti. Human touch itu beda sih memang ya. Jadi terbukti bahwa manusia itu masih butuh yang namanya human touch. That's why radio does still exist until now, anywhere. Nah, aku tuh sering banget pada pertanyaan di DM Instagram kan, kayak, Kak, gimana sih Kak cara jadi penyiar yang baik? Gimana caranya jadi penyiar untuk mulai itu gimana? Dan aku ngerasa kayaknya, inilah tempatnya Pak Kemal sebagai senior dalam dunia radio. Gimana Pak kalau orang yang benar-benar mau mulai gitu? Kalau gue, lu tau gak gimana gue jadi penyiar radio? Gue daftar, gue ngeliat lowongan di koran coy, pada saat itu di Kompas. Zaman koran. Iya, di koran. Jadi gue nggak, there's no shortcut. Gue emang beneran lewat Kompas. Dari Kompas gue baca, terus ternyata temen gue di Trisakti waktu itu berempat kita daftar. Habis kita daftar, kita interview, habis kita interview yang lolos cuma 2. Yang lolos 2, yang satu jadi music director, yang satu jadi produser. Terus ya udah, there's no shortcut. Lo daftar gitu. Nggak ada cara-cara yang gimana-gimana. What I did was, gue tuh tahun 99 jadi penyiar radio. Tahun 9, way back, gue SMP, SMA nggak di Jakarta. So, I knew nobody. Gue nggak tahu siapa-siapa, bro.
There's Iya no ya, nggak connection. ada orang dalam link Nggak gitu ada, nggak ada ya Pak ya? nggak ada. Gue nggak kenal siapa-siapa gitu. Gue nggak kenal siapa-siapa. Gue di interview, gue inget banget Hilbram Dunar yang interview gue gitu. Wow. Hilbram Dunar sama Mutia Kasim interview gue. Sama ada Wow. satu bos yang lu tau gak pas gue di interview gue dibilang apa? Pas gue interview gue ditanya, kenapa nih gue salah jawaban gue. Lo kenapa pengen jadi penyiar radio? Terus dia bilang gini, namanya juga anak SMA baru lulus ya. Lo tau gak jawaban gue apa Olga? Gue bilang, kayaknya enak kerja sambil main-main. Digebrak lo meja sama dia. Aduh, tapi tidak masalah sih Pak. Salah. Digebrak, brang. Kalau lo ngerasain main-main, keluar. Gue nama hati gue, anjay, baru aja kenal. Udah kayak gini, gue keluar lah. Gue keluar, asli. Salah banget sih. Parah gue dikeluarin. Gue keluar, terus gue gak tahu kenapa gue ditelepon lagi. Untuk another second interview, gitu loh. And then, she's the one that told mungkin anak buahnya untuk telepon gue lagi. Alasannya apa Pak? Dikasih tau nggak kenapa? Alasannya she saw something aja katanya gitu. Oh iya. Asli gitu, asli gitu. Jadi itu sih kalau mungkin dia nggak mikir kayak gitu sih ya udah. Nggak ada kesempatan, tapi berarti emang itu kan cara registrasinya ya udah kayak masuk kantoran biasa gitu kan, daftar, interview gitu tapi lebih ke arah ini sih. Biasa orang nanya juga skill yang harus kita punya tuh apa. Aku tuh nggak pede ngomong depan umum Kak, aku tuh ngomong masih belibet Kak, gitu-gitu gimana tuh Pak? Ya kalau misalnya lo belajar lo pengen tapi lo takut karena lo nggak bisa ngomong dan lain, ya lo belajar. Yang namanya gue ini yang namanya pertama kali jadi penyiar radio emang nggak belajar. Gue belajar latihan menjadi penyiar radio untuk ngomong ini gue 2 bulan nonstop. Lo boleh tanya, lo tanya teman-teman seangkatan gue, nih Rina Zubir, ada Atta, ada Indra Bekti, terus ada banyak banget deh yang sekarang ada yang udah nggak, ada yang masih siaran, ada yang enggak, ada Semi, ada Dita. Itu gue beneran 2 bulan tiap hari, Bo. Dan latihannya gila-gilaan. Lo tau nggak, coach gue pada saat itu, kalau misalnya ada yang telat datang nih, let's say the class starts at 5, lo datang 5:01, lo keluar, coy. Wow. Segitunya. Iya. Terus begitu gue telat, lo tau nggak pertanyaannya si coachnya apa? Apa? Kalau misalnya ini udah on air, lo mau bilang apa pendengar? Tapi iya lagi, maksudnya kita emang harus dibiasain dari hal sekecil. Sekecil itu. That's why I hate penyiar yang telat. Gitu. Respect your listeners. Ya, respect your listeners. Respect your audience. Gitu. Mereka effort loh untuk nyalain radio. Untuk memilih kita. Untuk memilih frekuensi Gen FM dari puluhan radio yang ada. Appreciate them. Gitu loh. Ya. With not being late, being on time, materi kata yang bagus, dan lain-lain. Make an effort, gitu. Jadi, itu 2 bulan, gitu. Oke, ini kan udah hampir 24 tahun, berapa sih? 20 tahun, berarti kan kalau itu dari awal banget siaran. Iya. Pasti ada dong Pak masa jenuhnya. To be honest, masa jenuh sih buat gue, apa ya, nggak ada ya gue seneng banget siaran ya. Jadi gue mungkin kalau jenuh, lebih jenuh ke situasinya gitu loh. Itu ada kadang gue pengen, gue mau dong siaran sendiri gitu, mau dong gue siaran sendiri, cuman nggak boleh polisinya sama kantor kan. Iya. Pengen dong gue main mixing live cut lagu ke lagu, cuman kan nggak boleh polisinya sama kantornya. Iya. Gue pengen dong single DJ yang live lagu intro outro kayak gitu, cuman kan nggak boleh gitu, dan ada jamnya punya orang gitu kan. Jadi itu sih yang gue kangenin, hal seperti itu. Dan kalau yang bikin jenuh adalah gue mencoba untuk tidak membuat ini jenuh. Ketika udah mulai jenuhnya turun, gue ngapain nih? Gue punya tim, punya produser, Aspidi dan lain-lain, ya gue akan bilang, ini basi nih gini-gini doang, let's do something, gue bilang. Gitu. Jadi harus tetap kreatif juga, walaupun kayak ini udah rutinitas, tapi tetap harus kreatif terus setiap hari ya. Trust me, routine kills you. Routine kills. Beneran. Setuju. Ya, routine kills.
Itu dia. Mhm. Tapi kan sekarang udah banyak kemajuan teknologi Pak. Maksudnya, oke, passion ke radio tetap ada, tapi kan sekarang punya vlog juga gitu-gitu kan. Ya, Adaptasi bisa nggak sih Pak dari yang kayak, aduh gue tuh anaknya radio banget, jadi kayak ke digital, ke YouTube. kalau digital itu kan sebetulnya udah pengen mulai dari tahun 2016, ya kan? Hmm. Pengen bikin vlog makanan, tapi nggak boleh sama istri karena berat badannya waktu itu overweight, ya kan? Jadi, Masih 120-an ya. yoi, jadi akhirnya baru mulai tuh 2 tahun, 1 tahun ini baru mulai gitu. Ini masuk ya baru setahun sebulanan lah. Videonya juga belum banyak. Em, adaptasinya ya itu speed ya, speednya. Gue sih Hmm. salut sama anak-anak anak muda sekarang yang bikin kontennya tuh, wow, tak 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 cepet banget gitu ya. Dan gue sampai yang, wow, susah juga ya gitu. Terus Yeah. aku pikir-pikir, oh iya, anak-anak ini yang digitalnya yang kenceng banget, mereka itu nggak ada kerjaan lain seperti MC, mereka harus nggak meeting dengan Siaran. dengan mereka nggak ada yang namanya technical meeting dengan wedding, dengan Yeah. WO, IO gitu nggak ada. Jadi they have the time. Oke, terus gue mikir ya udahlah, um, ya gue nggak bisa keep up seperti itu gitu loh. Ya I'm Yeah. just enjoying my life, traveling sama bikin konten dan nggak ada pressure apa apa sih, gitu aja. Iya, tapi emang benar-benar berasa ya Pak, karena kan mereka konsisten bikin kontennya, Ya, terus benar. Ya. ini harus selalu baru, gitu-gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Gua nggak bisa sih kayak gitu. So far belum bisa sih. Setiap hari ini jam segini, tapi gue salut sama semua yang bikin konten seperti itu. Udah gitu lebih salut lagi kalau misalnya kontennya positif sih. Mhm. Iya. Kalau buat kontennya Pak Kemal ini kan makanan kan, nah yang jadi pertanyaan orang-orang tuh biasanya, kan udah dia capek-capek nih, kok malah makan-makan sih? Like, Emang nggak like takut balik lagi? enggak dong. Like I said tadi, it's my dream to have to be a food vlogger. Itu udah dream gue dari tahun 2016 gitu. Mhm. Zamannya mungkin si siapa let's say the food traveler, Gitu-gitu belum terus ini ya, belum. Mark Wins. Mark Wins juga baru lagi rame-ramenya gitu. Itu gue udah mau mulai, cuman ketika gue bikin vlog itu, gue udah pernah bikin sekali dan ada di YouTube channel Jo. Namanya, tapi gue bikin email namanya Kamal Mokhtar gue bikinnya. Jadi Nah. nggak ada yang gue nggak publish gitu. Begitu istriku lihat, ke istri gue lihat nih, tuh gue ke Cirebon tuh waktu itu. Terus kata istri gue, lu mau bikin ginian tiap minggu, lu gila gituin gue. Jadi ya udah, maunya sih dari tahun 2016 tuh bikin konten, cuman ya mau gimana, ya nggak sih? Kalau masalah takut gendut lagi, yang penting jaga porsi ya Pak Yes, sebenarnya. betul. Yang penting kan jaga porsi. Tentang kayak orang bilang, lu bikin restoran Padang, bukan restoran healthy food lagi katanya gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Itu banyak banget gue dapat. Kenapa nggak healthy food lah? Kenapa gue bilang healthy is not about yeah, it is about the ingredients and everything. It's about your lifestyle, to be honest sih. Ya, Hmm. about how you eat, what you eat, dan gaya hidup lu. Itu yang membuat, bukan dari restorannya gitu, bukan dari um, emangnya kalau misalnya lo makan healthy food terus lo bakal kurus, belum tentu. Iya, Belum tergantung tentu. porsinya, Yes. konsistensi apa kayak gitu-gitu Lu kan. lu coba makan Caesar salad, lu buka aja sekarang. Caesar salad kalorinya berapa? Lu bandingin sama soto ayam. Iya. 11-12, Bo. Sebenarnya kayaknya kalau cuma sayurnya dong fine, begitu dikasih dressingnya Yes. langsung ambiar dietnya. Dressing itu 1 sendok tuh 100 kalori. Dressing yang creamy Oh, ya, seperti apa? Caesar salad. gitu-gitu ya. Ya, gitu. Berarti ini buat sobat Medcom yang mungkin nggak tahu journey-nya Pak Kemal selama setahun itu nurunin dari 120 ke 60 berapa? Hmm. 9 ya? Sekarang gue harusnya di 68 69 maintainnya. Nah, Hmm. kemarin ketika work from home, berat badan gue naik jadi 74. Langsung wow, gimana nih? Gila loh. Asli. Sekarang udah turun lagi, alhamdulillah di 71 gitu. Lumayan ya. Going down, back again, on track gitu. Karena Dan yang penting gerak sama jaga porsi. yes, sama gue nggak punya baju gede lagi. Itu yang menjadi alarm gue. Oh, Gua iya. baju gue tetap S, celana gue tetap same size. Jadi ketika gue pakai baju ngerecet, oke, I gotta do something. Gitu. Ini baju gue kok ngetat ya? Kok lepet baju? There's something wrong.
Bang, bener gue cek timbangan, gila sih. Kemarin 74 sama anak makan mulu, istri masak lah, nyobain inilah, semua ngirimin makanan, gue juga beli makanan. Gue kan sekarang lagi campaign untuk buy anything from your local restaurant gitu ya, biar apa perputaran uang di F&B ini jalan terus gitu. Jadi gue Nah, lagi sebenarnya emang di bisnis F&B sendiri kan Pak Kemal punya nasi kapau langganan juga kan. ya 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 Kondisi gimana sih Pak? Apakah turun anjlok banget atau kayak ya iya gitu? anjlok banget lah, anjlok banget. Semua teman-teman gue, tapi gue bersyukur banget gue bukanya kapau nasi masakan Indonesia. Untuk teman-teman gue yang bikin restorannya restoran Western, itu sih anjloknya gila-gilaan. You name it, Oh, pasta, pizza, burgers, milkshakes, pancakes. Teman-teman gue yang bikin makanan Western, Japanese food itu, karena bukan makanan sehari-hari, right? iya 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 iya. Kita nggak bisa dine in. Betul. Gue kebetulan makanannya Padang. Padang ini ada ayam goreng, ada ikan dan lain-lain, nggak semuanya kari. Telur barendot. Telur barendo ya kan, dan Belut. belut, yoi, belut crispy, cabai hijau. Ya. Nah itu uh, people still come untuk take away, dan kalau dilihat dari jumlahnya, ya tapi tetap turun, mau nggak mau turun. Gue sih mikirnya gimana untuk, Kalau makan di tempat ya. ya kita Berarti kan nggak bisa. Gue bahkan sudah nggak bisa makan di tempat dari seminggu gue buka. Sebelum pemerintah bilang, gue udah tutup duluan. Kesawan. sempat kayak sial gitu gak sih Pak? Aduh, gue baru buka, kenapa ada ini pas gue lagi buka? Enggak sih, gue nggak mikir kayak gitu. Gue nggak ada kepikiran kayak gitu. Cause we're in this together. Gue selalu bilang we're in this together. It's not only Indonesia, it's not only Kemang, it's not only Bangka, it's all over the world gitu ya. Gue udah rencanain sama istri gue untuk bikin restoran dari tahun kemarin, bulan November. Corona belum ada, kita udah ngeluarin budget sekian untuk ya semuanya, untuk tempatnya, untuk rentalnya, SDM-nya udah keluar duitnya. We gotta do it gitu. Mau Jadi nggak mau harus kayak terabas terus gitu ya Pak? terabas terus, tapi nggak kayak orang gila, ada plannya semuanya. Begitu mulai, hari pertama, pokoknya setiap kali pemerintah bilang ada regulasi baru, pasti pendapatan gue drop, flop pasti. Oh, Gitu. segitu berdampaknya berarti. Itu berdampaknya. Cuman I have to protect my asset, I have to protect my investment. Gue nggak mau mencat SDM gue. So I'm doing anything I can biar si orang-orang gue ini nggak dipecat sama gue. Nah, strateginya gimana tuh Pak? Strategi yang gue bikin adalah, pertama gue bikin campaign dulu. We are the first. Lu boleh cek, gue adalah restoran pertama yang menutup tidak boleh dine in. Iya ya, aku tahu sih soalnya itu sebelum pemerintah ngasih kebijakan itu udah ditutup. Yes. Gue udah tutup duluan. Gue ngeliat di luar negeri seperti apa. This is a good time. Gue tutup. Gue bilang sama istri gue bilang sama partner gue, let's do this, let's close it, gitu. Satu menjadi word of mouth dari orang. Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Ya kan? So I get promotion. Secara tidak langsung, we'll talk about it. Oke. Kedua, gue bikin yang namanya packaging kiloan. Oh iya, dendeng, rendang. Rendang. Ya. Iya, ya. Jadi gue bikin kiloan. Oke. Setelah Tapi itu works banget ya Pak, berarti yang kiloan? It works very well. Apalagi ketika the day pemerintah bilang, oke, nggak boleh kemana-mana. Gue udah kejual itu. Aku mau nyetok gitu ya. Daging gue tuh udah in 1 week, gue bisa lebih dari 50 kilogram. Wow. 50 orang udah pesennya sekilo, 2 kilo, setengah kilo. Wah, gila-gilaan sih pesanannya, luar biasa responnya dari situ. Because we have to think quick ya. That's why the survival mode in this industry, dari semua industri menurut gue adalah creativity. It's F&B, it's the taste, tapi baik lagi it's your creativity menurut gue. Abis kita bikin itu, gue bikin campaign, setiap lu kirim Gojek, gue kasih nasi gratis. Oh ya, Ya. itu berbarengan sama yang ini nggak sih Pak, yang kita ke rumah sakit buat ngasih dari Ya, NF? betul. Tapi gue udah duluan. Gue udah start untuk Gojek, gue duluan untuk baru. Pokoknya isu itu sih kayak lagi rame, pokoknya isu Gojek lagi drop. Kita bikin, yuk kita kasih yuk nasi bungkus untuk Gojek yang datang. Kalau lo order. Itu campaign, dan itu gila. Gue nggak tahu itu berkah, nggak tahu gimana. 80% naik. Wow, luar biasa. Banyak orang baik di Jakarta ini.
asli. Hmm. Dia ada, gue ketemu orang yang pesen kampiun doang. Lu tau gak, kampiun gue tuh harganya cuma 15.000. Ah, Yang mau bayar Gojek yang mungkin harganya belasan ribu juga, biar dia bisa nyumbang nasi bungkus buat orangnya. Oke, Dia, jadi kalau dia, dari strategi bisnisnya tuh ngasih value lebih kan, karena selain ya, lo membeli makanan gue, lo bisa yes, berbuat baik gitu. exactly gitu. Ya ibaratnya dunia akhirat lah kita kasih ya kan. Ya. Oke. Terus yang terakhir adalah meskipun itu jadi pro kontra ya Olga ya, itu banyak orang komplain ke gue Kenapa tuh? karena katanya gue mematikan gerakan gue ini, ide gue ini mematikan bisnis bisnis F&B bawah kayak Oh, sate pinggir jalan, ya, ya, warteg, warteg. terus pokoknya semua yang pinggir jalan yang biasa dibeli sama ojol. Terus Hmm, gue counter kayak gini. This is what I said to my listeners, to my followers. Karena itu banyak banget DM yang masuk. hmm. Sampai ada yang dari luar negeri komen begitu juga. Oh, Sampai ada yang kayak lo nih gara-gara lo nih warteg tutup nih, gerakan-gerakan kayak lo dan gerakan kayak lo nih bukan lo doang, sekarang banyak yang ngelakuin gini 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 gini. karena momennya pas Pak ya, begitu ada itu langsung kayak ada berita tuh warteg tutup Exactly, berapa bulan. Hmm. exactly. Terus gue bilang kayak gini, gue bilang di Instagram gue, kenapa kok lo tega menyerahkan yang namanya perputaran roda ekonomi F&B pinggir jalan ke abang-abang ojol? Kenapa Hmm. nggak lo yang punya rezeki lebih, lo yang beli? Benar, 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 benar. Bukan tanggung jawab abang-abang ojol untuk memutarkan roda ekonomi warteg, pecel, dan sate pinggir jalan. It's not their job. It's Hmm. us yang punya rezeki lebih, kita beli, kita kasih ke orang. Benar, benar. Oke? Okay? Akhirnya juga banyak sih yang gerakan kayak gitu kan Pak, beli di warteg sekitar, Exactly. digrametin di rumah, Nah, gitu-gitu. akhirnya semua orang yang bilang gitu kalau gue counter kayak gitu, diem semua orang. Gue Hmm. bilang, gue setiap hari gue beli sate, gue beli nasi uduk pagi-pagi, gue beli bubur apa aja. Nggak usah dari, oh haruskah yang pinggir jalan lu? Enggak. Oh, kita beli yang di mall. Itu juga yang kerja orang Indonesia, cuy. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi terserah lu mau makan apa. Yang penting kita bantu. Gitu. Hmm. Sampai sekarang gue tidak menerima endorsement Iya. untuk makanan. Jadi, ini sekalian gue kasih tau nih, banyak banget yang mengirim ke gue nggak mau. Gue maunya beli. Oke, jadi semua yang ngirim makanan ke gue, lu lihat ini enak, ini enak, ini enak, itu semua gue beli, ya. Hmm. Karena gue nggak tega di saat ini masih menerima gratisan untuk orang yang, lu bayangin deh, misalnya, lu bayangin deh, orang ini punya budget sekitar 200.000 untuk kirim produk ke satu public figure, ke satu akun Instagram. Dia kirim 5 aja, udah 1 juta loh dia. Iya, iya. Gue nggak tega sih seperti itu. You know what I mean? Dan Iya, iya. value-nya buat dia belum tentu dia dapat segitu juga. Cause kita kan cuman gitu aja, cuman bilang oke ini enak bla bla bla, right? Iya. Pertanggung jawabannya berat sebenarnya endorsement itu. Exactly. Jadi kalau misalnya mungkin kalau di situasinya nggak seperti sekarang, gue nggak apa-apa. Tapi situasi lagi sekarang lagi banyak banget orang butuh bantuan. So I'm not telling you have to do this, but jadi kayak ini baru aja, ini ada yang IG, Kak minta alamatnya Kak, karena gue bilang produknya gue suka, minta alamatnya Kak. No, gue minta nomor rekening lu dulu, gue bilang. Oh, iya, iya, iya. Gue bilang gitu, ya. Nah, perkara lu mau ngasih bonus, mau ngapain, terserah lu, gue bilang. Tapi gue kasih tahu, bonus lu belum tentu gue makan, Iya. karena gue lagi jaga porsi. Jadi sama aja ya, mendingan ya udah yang dipesan aja yang dikasih gitu ya. Ya, gitu. Jadi gue pesen kayak gitu. Terus yang balik lagi ngomongin restoran, what I did now sekarang adalah just tip, jasa titip. Iya benar, kemarin buka di Bekasi, Bekasi, Bintaro. Bintaro, dan masih ada beberapa kota lagi, dan itu balik lagi semua tergantung survei dari Instagram. Gitu. Ini sistemnya gimana Pak? Buat yang belum follow Instagram pakai makan nggak ngikutin Oke. nih? Gimana? Jadi banyak banget semua orang pengen makan di kapau gua. Cuman kan nggak bisa karena nggak bisa dine in. Akhirnya harus pakai Gojek. Cuman kan jauh, ya kan? Mahalnya ongkirnya. Ongkirnya gitu. Kalau beli kampiun harganya cuma 15.000, terus ongkirnya 40.000 kan nyesel ya. Ongkirnya, iya aku ongkirnya segitu, aku belum beli dari kemarin, ongkirnya Iya. mahal. Nah,
Jadinya kita main di pinggir-pinggir kayak Bintaro, kemarin di Bekasi, kemudian besok ada di beberapa tempat lagi, titik-titik lagi yang diminta sama followers gue dan followers Instagramnya Kapau Langganan. Jadi caranya adalah gue H-3, ya, gue kasih tahu, gue akan ada let's say di Cibubur, Stek. Mau pesen, ini menunya gue kasih tahu, tak, karena sekarang ini karena PSBB nggak semua supplier tuh jualan, Olga. Oh. Ya, kita lagi sulit. Ini trouble baru gitu ya? Trouble baru, karena gue akan cepet aja misalnya gini, banyak restoran tutup nih. Jadi si Olga sebagai supplier ayam datang ke Jakarta untuk nyuplai ke Kemal doang, dia nggak mau. Oh, iya. Karena harga dari Olga murah, akhirnya gue harus jadi ayam pinggir. Ya udahlah, ayam yang ada di pasar aja dengan harga yang lebih tinggi. You know what I mean? Nah, belum kita ngomongin bahan-bahan yang lain. So, it's a big challenge right now. Gue yakin semua F&B seperti ini. So, udah dipesan, udah. Gue akan kasih timeline, lu untuk mikir, maunya makannya apa, mau revisi makanannya, pesanan juga boleh. Dan sampai tanggal sekian, jam sekian, biasanya 2 hari, lu kirim pelunasan, nanti kita DM pick up point-nya di mana. Gitu. Oh, oke. Jadi tetap harus mereka pick up entah pakai ojol atau ambil sendiri, tapi lebih dekat gitu ya. Exactly gitu. Satu, gue nggak ngebunuh ojol, justru gue membuat ojol itu jadi jalan lagi, gitu kan? Ya kan? Dan kebanyakan 90% semua pakai ojol ngirimnya. Oh, oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bergerak di bidang F&B juga, Pak, lagi kayak menjerit-jerit gimana bisnisku. Mungkin ada yang pengen disampaikan nggak sih, Pak, sebagai sesama pemilik bisnis? Oke, mungkin kalau gue ngasih wejangan, orang yang bergerak di bidang F&B akan bilang siapa lu, coy? Anak baru gitu. Gue sih cuman gue tahu kok struggle-nya, karena gue punya beberapa temen yang lagi jalanin makanan ya, dan nggak semua punya kondisi yang alhamdulillah seperti gue ya. Ada gue dengar kiri kanan bang, lu sih enak, lu artis coy. Follower gue tuh cuma 40.000. Kalau dibandingin sama selebgram tuh apalah Kemal Mokhtar gitu ya. Bukan, jadi balik lagi, it's not about the followers, it's not how famous you are, it's gimana lo nggak, mental lo satu nggak boleh ngedrop, berpikir kreatif ya, udah gitu try to do something different untuk melawan apapun yang ada. Lu punya database siapa yang datang ke tempat lu follow up, mau nggak gue punya produk A B C D E F G ya, do it gitu. Kayak gue nggak pernah pelit sama ilmu. Udah ada 3 restoran yang ngejalanin si Just Tip itu. Dan works di mereka juga berarti, Pak? I don't know it works or not, tapi they're doing it and they keep on doing it. Hopefully it works ya. Mereka japri gue, Mas mohon izin untuk melakukan. Gue bilang, do it man, do it. Gue udah bilang di Instagram gue, do it. I don't know if it's gonna work or not, but for me it works really well. 80%. Maksudnya kita awam bisa lihat banget gimana cara proses itu semua gitu. Gak ada. Mau tahu caranya, gue lihat di situ ada semuanya. Lu pesen bla 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 bla. Kenapa gue nggak mau pelit ilmu? Kenapa? Yuk kita puterin lagi yang namanya roda ekonomi UKM kuliner. Khususnya untuk kita yang UKM nih, karena kita nggak dapat gue ada 20 SDM yang harus gue bayar, dan bentar lagi mau lebaran coy, gitu. Ini berat banget untuk semua pemilik bisnis. Asli. Jadi emang dan jangan lupa untuk selalu beli, dan jangan pernah minta diskon sama temen-temen lo yang punya usaha sekarang. Mau itu temen yang punya usaha sushi, mau punya apa, lo beli, lo bantu. Lo nggak punya duit, lo bilang gue nggak punya duit, coy. Lu minta e-flyer, bantu posting. Sesimpel itu. Iya, setuju. Ya kan? Gitu. Iya, membantu orang sekarang tuh. Yes. Menurut gue sih itu aja. Jadi buat yang di luar sana yang punya, yang lagi struggling dengan bisnis F&B-nya, sekali lagi gue bukannya nggak mau ngasih, gue cuma bisa ngasih semangat sih, nggak bisa ngasih input apa-apa, karena gue masih baru di bisnis ini, asli. Jadi kayak we're all on this together. Yes, we are. Kalau lu dengan lu makan di tempat UKM, artinya lu ngebantu si orangnya yang punya, lu ngebantu juga si SDM-nya, lu ngebantu juga suppliernya, itu turunannya banyak banget. Lu ngebantu juga ojolnya. Kebayang kalau kita semua makannya dari kita satu sate hari ini,
dua hari kemudian nasi uduk, beli pecel ayam, I don't know. Iya, iya. Penduduk Jakarta nih banyak banget cuy, gitu. Jadi emang harus usaha bersama-sama sih, ini nggak bisa Yes. kayak dilupakan. Terutama buat yang, kan banyak yang sering mengkritik pemerintah, kayak, nanti gimana sih, gitu-gitu kan. Ya. Lakukan dulu aja, lakuin Yes. sesuatu. Do something sih, do something. Gue yakin sih di luar, ini masih lama sih menurut gue. Ini masih lama. Kalau kita cuman negatif, ya akhirnya we're not doing anything. Gitu. Nah, cara untuk stay positifnya itu gimana, Pak? Maksudnya, ini tuh kondisi yang nggak ideal buat semua orang kan soalnya. Exactly, buat semua orang. Tanpa melihat kelas ya, semua orang kena dampaknya. Ada Mhm. teman gue yang baru saja ngejapri di grup, motor Ducatinya nggak bisa dibayar untuk 2 bulan ke depan. Oh, ya even orang kaya juga punya Ya, masalah. semua orang punya masalah, bro. Gitu. Ya, semua orang punya masalah gitu. Temen gue, sepedanya udah mau dijual. Mal, berapa aja deh lo beli? Gitu. Hmm. Iya kan? Ini sepeda-sepeda ratusan juta gitu ya, Pak, berarti? Atau puluhan juta gitu ya? Puluhan juta, sepeda puluhan juta gitu. Banyak orang yang udah ngambil atau ngangkut barang atau beli barang nih ya, mungkin bulan Desember atau November atau Oktober kemarin, kan nggak tahu ini akan kejadian. Iya, iya, iya. Ya kan? Dan Ya gitu. iya, teman-teman gue ini kan teman-teman gue banyaknya freelancer, kayak teman lo, teman gue, ya kan? Iya, kita. Freelancer. Kita kan nggak tahu, what? Gila, ada ginian. Jadwal gue ini sampai bulan Oktober udah zero. No events at all. Padahal biasa setiap minggu itu sampai lelah banget ya, Pak. Maksudnya kayak jadi Jumat malam, sampai ini tuh sampai Minggu malam masih padat. Gue kan TKW, tenaga kerja weekend. Bener. di situasi seperti ini, emang humanity teruji sekali sih. Asli Kita banget. jadi tahu asli-aslinya orang loh sebenarnya. Bener. Kalau gue ngeliat kilat aslinya orang dan talentnya orang banyak yang tiba-tiba timbul, ya kan? Ada yang tiba-tiba di hype, ya kan? Ada yang masak banyak banget. Sampai gue ngeliat postingannya, ini adalah antrian MasterChef 2021 panjang banget. Everybody knows how to cook now, right? Tapi memang kan banyak orang mah tuh negatif kan, kayak apaan sih mentang-mentang ini jadi sosokan masak. Kayaknya itu hal yang bagus untuk membuat itu tuh waras gitu. Exactly. Food is the number one. Yeah, number one. How do you say it? Adalah nomor satu barang ya yang digunakan sama orang biar mereka tetap waras. Makanan. Jadi nomor satu. Itu nggak apa-apa. Kalau orang masak tuh, saya banyak yang nyinyir, Pak, kayak kenapa sih sekarang banyak chef jadi-jadian gitu? Ya itu kan cuma mereka buat happy, ya nggak apa-apa dong. Gak bisa lo bilang chef jadi-jadian karena chef adalah title, ya. Ya, chef adalah title. Sampai apa tulisan nama di sini itu adalah title yang dikeluarkan. Dokter gitu ya, dokter. Yes, exactly. Jadi ikut chef jadi-jadian itu adalah emang tiba-tiba orang suka masak. Lagi it's positive, why not? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Gitu. Ya, ini sekarang kita nggak bisa kayak saling nyinyir, ini ngapain sih sosokan nyanyi, ini ngapain sih sosokan main gitar, sosokan gini. Karena ya udah ini usaha terbaik kita gitu ya, Pak ya. At least do something positive. I know kita masih nggak tahu what's gonna happen. We don't know what's gonna happen tomorrow even, gitu kan? We don't know what's gonna happen. You have a plan for next week, but it might doesn't work for next week, right? Gitu loh. Tapi one thing yang pakai mau bener-bener kayak gila nih pelajaran banget dari kejadian ini tuh apa, Pak, dari pandemi? Pelajarannya adalah money management. Dana darurat itu penting. Money management. Gue nggak tahu gimana ya. Cuman gue sangat bersyukur. Gue belum pernah share ini sih. Gue baru ngobrol sama istri gue. Nah, ini lu mungkin orang yang di luar keluarga gue atau luar pertemanan gue yang gue cerita ke lu nih. Udah kayak gue nggak tahu ya, kayak Tuhan tuh udah ngeset semuanya gue untuk melunaskan semua hutang-hutang gue. Kayak rumah gue harus dicepetin, diselesaikan, KPR-nya gue lunasin, dan lain-lain. Kalau misalnya gue harus bayar KPR dengan situasi seperti ini, kelar sih. Iya, itu berat sekali. Sih. Jadi yang namanya money management itu sangat penting. Wasting your money di gaya hidup itu harus dihilangkan. Right? Lo harus tahu yang mana adalah kebutuhan, yang mana hanya untuk keinginan, exactly. Right? Itu harus benar-benar I know there's a thin red line,
But you have to know, mana kebutuhan, mana keinginan. Ini pelajaran buat semua orang, biar lo lebih punya dana darurat ke depannya. I mean, we never know what's gonna happen next. Ya nggak sih? Nggak ada yang bisa prediksi gitu kan. Exactly. Kita sama-sama terkaget, nggak ada yang bisa prediksi, Mhm. dan harus survive. Dan harus survive, exactly. You just got married. I got 2 kids, ya kan? I got 2 kids, 2 school. I got a restaurant. Gue punya 20 anak buah yang harus gue bayar. Iya kan, karyawan yang harus gue bayar. Gue punya driver yang gue nggak bisa pecat padahal dia nggak kerja apa-apa sekarang. I'm not going anywhere, you know what I mean? Karena dia nggak kerja apa-apa sekarang ya Pak ya sebenarnya. Nggak ngapa-ngapain, I'm not going anywhere, Bo. Cuma gue sama istriku cuma gini doang. Gimana ya? Gimana ya? Tapi gue nggak bisa gitu loh. Tapi I know gue pengeluaran gue tiap weekend nggak ada sama sekali gitu. But I gotta do it, you know what I mean? Gitu. Jadi semangat Sobat Medcom, kita bersama-sama harus survive dari kondisi ini. Yes, betul. We're in this together. Yeah, we're in this together. Pak, aku belajar banyak dari Kepoin Pak Kemal hari ini. Bisa aja. Terima kasih buat waktunya dan juga hal yang udah di-share dari tadi. Sama-sama. Thank you so much ya. Semoga bermanfaat buat Sobat Medcom yang lagi nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya. Bye.